Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafika Tiara Putri. Di sini saya akan menjelaskan biografi dan pemikiran dari tokoh filsuf Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, Pakistan pada tanggal 9 November 1877. Meninggal di Lahore 21 April 1938 pada usia 60 tahun. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20, serta seorang pembaru Islam. Kakek Iqbal bernama Syekh Rafiq merupakan penjajah selendang yang berasal dari Lahore, Kashmir. Penduduk Kashmir yang awalnya beragama Hindu kemudian menganut agama Islam kurang lebih 500 tahun. Jika diikuti jejak leluhur, Iqbal berasal dari lingkungan Brahmana subkasta Sapro. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad, merupakan seorang muslim soleh dan pengamal tasawuf atau sufi yang mendorong Iqbal untuk menghafal Al-Quran secara teratur. Ibunda Iqbal, Imam Bibi, juga dikenal sebagai seorang yang sangat religius. Dia membekali kelima anaknya yang terdiri dari 3 putri dan 2 putra dengan pendidikan dasar dan disiplin keilmuan yang kuat. Di bawah bimbingan orang tua inilah Iqbal tumbuh dan dibesarkan. Masa kanak-kanak Iqbal dihabiskan di kota perbatasan Punjab ini melalui kesenangan berolahraga dan bercengkrama dengan teman. Ketika itu, ia dikenal menyukai ayam hutan serta memelihara burung merpati. Pada tahun 1892, Iqbal dinikahkan orang tuanya dengan Karim Bibi, putri seorang dokter Gujarat yang kaya, Bahadur Atta Muhammad Khan. Dari Bibi, Iqbal dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, Mi'raj Begum, ia meninggal saat usia muda. Yang kedua, Aftab Iqbal, yang mengikuti jejak Iqbal belajar filsafat. Yang ketiga, meninggal saat dilahirkan. Muhammad Iqbal memperoleh pendidikan pertamanya di Murray College, Sialkot. Di sini ia bertemu dengan ulama besar yang bernama Sayyid Mir Hasan, yang mana merupakan guru dan karib dari orang tuanya. Guru yang bijaksana itu langsung mengetahui kecerdasan Iqbal dan menyarankan agar Iqbal terus menuntut ilmu. Pendidikan yang diterima Iqbal sangat menyentuh hatinya, sehingga Iqbal berkomitmen secara utuh kepada Islam. Pendidikan di Sialkot ini berakhir pada tahun 1895. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Sialkot, Iqbal pergi ke Lahore. Di kota ini, ia tergabung dalam Perhimpunan Sustrawan. Pada tahun 1897, ia lulus dengan predikat cum laude. Setelah mendapatkan gelar sarjana muda, Iqbal melanjutkan studinya dengan mengambil program Magister of Arts dalam bidang filsafat. Pada saat itulah ia bertemu Sir Thomas Arnold, seorang orientalis yang terkenal yang mengajarkan filsafat Islam di college tersebut. Antara keduanya terjalin hubungan intim yang melebihi hubungan guru dengan murid. Dalam bimbingannya, Iqbal menjadi seorang penyair hebat. Bahkan karya-karyanya pun banyak diminati oleh masyarakat Lahore. Sir Arnold juga yang memotivasi Iqbal untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Eropa. Meskipun Iqbal menyukai bidang filsafat, tetapi ia juga menjadi seorang pengacara. Pada tahun 1905, Iqbal pergi ke Eropa untuk melanjutkan studinya di bidang filsafat di Trinity College, Universitas Cambridge. Ia juga mengikuti kuliah hukum di Lincoln Inn, London. Setelah belajar di London, Iqbal melanjutkan studinya ke Jerman dan ia mendapatkan gelar Philosophy of Doctoral. Setelah mendapat gelar doktoral, Iqbal kembali ke London untuk mengambil bidang keadvokatan.
sambil mengajar bahasa dan kesusastraan Arab di Universitas London. Iqbal juga banyak mengkaji buku ilmiah di perpustakaan Cambridge, London, dan Berlin. Dari hasil kajiannya itu, ia berkesimpulan bahwa terjadinya berbagai macam kesulitan dan pertentangan disebabkan oleh sifat individualisme dan egoistis yang berlebihan serta pandangan nasionalisme yang sempit. Beberapa karya-karya Muhammad Iqbal. Yang pertama, rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Dalam karya ini mencakup 7 pembahasan. Yang pertama adalah pengalaman dan pengetahuan keagamaan. Yang kedua adalah pembuktian secara filosofis mengenai pengalaman keagamaan. Yang ketiga adalah konsepsi mengenai Tuhan dan sholat. Keempat adalah tentang ego insani, kemerdekaan dan keabadiannya. Yang kelima adalah jiwa kebudayaan Islam. Yang keenam adalah prinsip gerakan dalam struktur Islam. Yang ketujuh yaitu penjelasan bahwa agama itu bukan sekedar mungkin, tetapi ada sebuah kritik terhadap Hegel yang merupakan filsuf asal Jerman yang beraliran idealisme. Yang kedua ada perkembangan metafisik di Persia. Berisi mengenai deskripsi pemikiran keagamaan di Persia sejak Zoroaster hingga Sufisme Mulia Hadi dan Zabwazar yang hidup pada abad ke-18. Yang ketiga adalah Asrar Yahudi, adalah sebuah ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia dan menjelaskan bagaimana manusia bisa mendapatkan predikat insan kamil. Yang keempat adalah Rumuz i-Bihudi, adalah kelanjutan dari bab insan hamil. Yang kelima adalah Payam i-Marshik, adalah sebuah pesan dari timur, yaitu cara berpikir dalam Islam dan pemikiran barat yang dianggap keliru. Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama adalah ketuhanan. Di sini ada 3 fase. Yang pertama, Tuhan merupakan keindahan abadi. Yang kedua, pemikiran Muhammad Iqbal adalah ego. Bagi Iqbal, ego tidak dimaksudkan menunjuk individualitas semata, melainkan kehidupan itu sendiri merupakan bentuk real dan berada dalam bentuk individu. Iqbal selalu menekankan untuk selalu aktif dengan mengatakan kekuatan ego dapat mengubah biji sawi menjadi setinggi gunung, serta kelemahan ego dapat menciutkan bahwa gunung sekecil biji sawi. Yang ketiga adalah insan kamil. Puncak pemikiran Iqbal tentang ego adalah insan kamil. Insan kamil atau manusia ideal, yaitu seorang mukmin sejati yang dalam dirinya ada sebuah wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan serta kekuatan. Figur insan kamil menurut Iqbal adalah Nabi Muhammad SAW yang seluruh hidupnya adalah untuk menegakkan kalimatullah. Karakteristik insan kamil. Yang pertama, mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Yang kedua, menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Yang ketiga, sebagai individu yang bebas dan kreatif. Sekian penjelasan biografi dan pemikiran tokoh filsuf Muhammad Iqbal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.